Katanya engkau tak cukup ku pintar, engkau tak sehebat mereka. Dan sejak itu kita belajar meragukan diri sendiri, belajar menyembunyikan cahaya karena takut terlalu kecil untuk bersinar. Kita menatap orang lain, melihat kilau mereka dan lupa bahwa setiap bintang lahir dari gelap yang panjang. Kita berjalan di antara harapan yang patah, menyalahkan takdir karena tak seindah cerita orang. Padahal Tuhan tidak pernah salah menanamkan cahaya. Tidak ada siapapun yang berani mencintai proses. Mungkin engkau bukan kurang, hanya lelah memikul kata-kata orang. Mungkin engkau bukan gagal, hanya belum tiba pada musim terbaikmu. Dengarlah, rasa rendah dirimu bukan dirimu. Ia hanyalah mitos yang diwariskan, sebuah bayangan dari lidah-lidah yang tak mengerti arti jiwa. Kini lepaskanlah, biarkan jiwamu berdiri dalam sunyi yang agung. Karena bahkan dalam diam, Tuhan sedang menulis ulang takdirmu dengan tinta kasih yang tak pernah habis. Kita menatap orang lain, melihat kilau mereka dan lupa bahwa setiap bintang lahir dari gelap yang panjang. Kita berjalan di antara harapan yang patah, menyalahkan takdir karena tak seindah cerita orang. Padahal Tuhan tidak pernah salah menanamkan cahaya. Tidak ada siapapun demi mencintai proses. Mungkin engkau bukan kurang, hanya lelah memikul kata-kata orang. Mungkin engkau bukan gagal, hanya belum tiba pada musim terbaikmu. Dengarlah memikul kata-kata orang. Mungkin engkau bukan gagal, hanya belum tiba pada musim terbaikmu. Dengarlah, rasa rendah dirimu bukan milikmu. Ia hanyalah mitos yang diwariskan, sebuah bayangan dari lidah-lidah yang tak mengerti arti jiwa. Kini lepaskanlah, biarkan jiwamu berdiri dalam sunyi yang agung. Karena pada dalam diam, Tuhan sedang menulis ulang takdirmu dengan tinta kasih yang tak pernah habis. Yang tumbuh bersama kita halus, tapi berikan perlahan. Ada manusia yang tidak berjalan di bumi, mereka melangkah di atas bara, menertawakan rasa sakit karena mereka tahu setiap luka adalah mata air kekuatan yang tak terukur. Di dada mereka bukan detak, melainkan cenderang perang takdir. Pukulan demi pukulan yang menulis ayat-ayat baru tentang keberanian. Mereka menolak jadi bayangan karena diciptakan untuk jadi cahaya. Mereka menolak jadi pegawai waktu karena mereka sendiri adalah pencipta waktu. Lihatlah, mereka membangun kerajaan dari puing, dari debu mimpi yang diremehkan, dari doa-doa yang tak dijawab. Mereka bangun dunia dengan tangan telajak. Di mata mereka ada badai, di lidah mereka ada firman. Di langkah mereka ada doa yang tak diucapkan tapi ditulis di langit oleh kerja keras dan kesunyian. Mereka memberi sebelum diminta,
Mereka membangun sebelum dipuji. Dan saat dunia sibuk menilai, mereka sibuk mencipta. Mereka bicara pada semesta, lihat aku tak lahir untuk jadi biasa. Aku lahir untuk menembus batas, menulis ulang hukum kemungkinan dan membuat sejarah. Berlutut menyebut namaku, dan semesta menjawab pelan, gila tapi suci. Karena hanya yang gila bisa percaya bahwa ide kecil bisa mengguncang dunia. Hanya yang puitis bisa mencintai kehancuran sebagai jalan menuju keabadian. Mereka bukan pengusaha, mereka penyair yang menulis dengan angka. Pelukis yang melukis dengan strategi. Sufi yang bersikir dalam kerja dan nabi bagi mimpinya sendiri. Sebab kekayaan bagi mereka bukan emas, bukan angka, bukan ujian, melainkan momen ketika dunia berubah arah karena keberanian mereka. Ketika jiwa teringat dirinya sendiri, pernahkah kau merasa hampa, padahal langit di atasmu tengah menunggu untuk memantulkan sinar yang kau lupakan? Pernahkah kau merasa hampa, padahal langit di atasmu tengah menunggu untuk memantulkan sinar yang kau lupakan? Pernahkah kau menunduk terlalu lama hingga tak sadar bahwa bumi pun sedang berputar karena getar langkahmu? Ada masa ketika kita lupa bahwa di dalam diri bersemayam sebuah kerajaan, tempat semangat tak pernah mati, tempat keyakinan berdoa tanpa suara. Kau bukan kebetulan yang lewat, bukan bayang yang lahir dari kebisuan waktu. Kau adalah titisan cahaya yang datang untuk mengingatkan dunia tentang arti hidup, tentang cinta, tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri. Lihatlah matamu, di sana ada sungai kehidupan yang mengalirkan cerita tentang kekuatan, tentang hari-hari yang tak pernah menyerah. Lihatlah tanganmu yang diam-diam telah menolong banyak semesta kecil dalam wujud manusia. Jangan biarkan keraguan mencuri takdirmu. Jangan biarkan luka menutup jendela langitmu. Karena di setiap napasmu Tuhan sedang menulis puisinya sendiri tentang makhluk yang penuh talenta, penuh cahaya, penuh cinta. Dan bila kau percaya, keyakinanmu akan menjadi sayap, mengangkatmu lebih tinggi dari ketakutan, membawamu melintasi badai, menuju takdir yang telah menantimu sejak mula. Kau adalah keindahan yang sadar akan dirinya. Kau adalah doa yang menjelma menjadi kehidupan. Kau adalah bukti bahwa semesta mencintai mereka yang percaya bahwa dirinya adalah keajaiban. Malam dan mimpi, aku menulis angka mustahil. 1 triliun dalam setahun bukan untuk kesombongan.
tapi sebagai janji kepada diri yang menolak hidup biasa-biasa. Aku tahu dunia akan menertawa langkahku, menyebutku gila, menyebut mimpiku ilusi tanpa tanah. Tapi mereka tak mendengar detak jantung yang berdegup seperti genderang perang. Tak melihat bara kecil di dada yang tak mau padam, walau disiram hujan ragu dan badai cemooh. Setiap pagi aku menatap cermin, bukan untuk melihat wajah, melainkan menatap jiwa. Bertanya, sudahkah engkau siap menembus langit hari ini? Aku berjalan dengan luka yang ku peluk, dengan letih yang ku cium, karena aku tahu batu yang diasah rasa sakit akan berkilau di cahaya kemenangan. 1 triliun bukan angka, tapi doa yang berwujud kerja. Keringat yang menetes menjadi bait, air mata yang berubah jadi modal. Dan Tuhan selalu menatap mereka yang bekerja dengan iman, yang berani bermimpi sebesar takdir yang ia titipkan. Aku tak mencari kaya, aku mencari makna, agar setiap rupiah yang datang berasal dari nilai, bukan sekadar nilai tukar. Agar setiap pertumbuhan adalah pertumbuhan jiwa, bukan sekadar angka di laporan. bila nanti dunia bertanya bagaimana mungkin aku mencapainya, aku akan tersenyum dan berkata, karena aku percaya bahwa di balik batas manusia ada ruang kecil di mana Tuhan menyembunyikan kemungkinan yang luar biasa. Dan di sanalah aku berdiri dengan tangan terbuka, dengan hati menyala, membisikkan pada semesta, aku tak akan berhenti hingga angka itu menjadi nyata, dan mimpi ini menjadi doa yang terkabul.